Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Bagaskoro. Kali ini saya akan membawakan berita yang sedang viral, yaitu Propexos membatalkan somasi kepada Deddy Corbuzier. Kalau mau melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu, ucap Deddy Corbuzier usai disomasi oleh Propexos. Sempat cekcok di media sosial setelah menantang Propexos maju ke jalur hukum. Kini Deddy menyebut bahwa somasi yang dilayangkan pada dirinya telah dicabut. Sebelumnya, Propexos mengaku hanya ingin Deddy Corbuzier melakukan evaluasi dan klarifikasi perihal istilah pekerja sosial yang disamakan dengan penyapu jalan tol. Deddy lantas meminta Propexos agar mempersiapkan diri ketika hendak melakukan sesuatu, termasuk melayangkan somasi pada dirinya. Kalau kalian mau melakukan sesuatu tuh pikir-pikir dulu, pelajari dulu juga, tegas Deddy Corbuzier. Lebih lanjut, Deddy berharap masyarakat Indonesia tidak jadi bangsa yang mudah tersinggung. Pasalnya, sikap tersebut dianggap sebagai jalan menuju keadilan. Rahel V-nya kabur dari karantina Wisma Atlet. Pada tanggal 21 Oktober lalu, selebgram Rahel V-nya dan kekasihnya Salim Nurender dan juga manajernya Maulida Khoirunisa dipanggil Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasusnya, yaitu diduga kabur saat karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara setelah mereka berlibur ke Amerika Serikat. Rahel V-nya dan kedua orang lainnya dimintai klarifikasi berkaitan dengan pemberitaan yang sudah beredar. Tiba di Polda Metro Jaya, Rahel V-nya dan kedua orang lainnya hanya diam dan enggan untuk bicara. Atas perbuatannya, Rahel V-nya diduga melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit dan Kekarantinaan. Menurut website laporcovid19.org, kasus Rahel ini terjerat 3 pelanggaran. Yang pertama adalah dugaan keterlibatan salah satu oknum TNI FS yang melanggar tugas pengamanan Bandara Soekarno-Hatta, tidak bertanggung jawab atas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam pemberlakuan karantina. Kemudian pelanggaran kedua yaitu lokasi karantina. Menurut lapor COVID-19, semestinya Rahel dan lainnya tidak dikarantina di Wisma Atlet Pademangan, yaitu milik pemerintah, tetapi dengan biaya sendiri, karena fasilitas Wisma Atlet diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan, dan juga untuk pemerintah yang kembali setelah perjalanan dinas. Hal ini tercantum dalam Adendum SE nomor 8/2021. Selanjutnya adalah durasi karantina yang tidak sesuai prosedur. Mereka hanya menjalani karantina di Wisma Atlet selama 3 kali 24 jam. Tidak sesuai dengan SE Satgas Covid-19 nomor 18/2021 yang mengatur waktu karantina 8 kali 24 jam. Mulai 14 Oktober diberlakukan aturan sesuai dengan Surat Edaran nomor 20 tahun 2021, yang mana masa karantina setelah perjalanan adalah 5 kali 24 jam. Kaburnya Rahel dari karantina ini dibantu oleh 2 oknum TNI berinisial FS dan IG yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta dan Wisma Atlet Pademangan. Atas kasus tersebut, Rahel V-nya dijerat pasal 93 URI nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan pasal 14 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Nikita Mirzani kembali membahas soal skandal pelanggaran karantina yang diduga dilakukan oleh selebgram Rahel V-nya. Terbaru, mantan istri dari Niko Al-Hakim diduga telah melanggar karantina tidak hanya 1 kali. Jadi, yang namanya Rahel V-nya itu ternyata kabur dari karantina bukan cuma 1 kali, tapi sudah 2 kali, kata ibu 3 anak itu dalam unggahan instastory-nya pada Senin tanggal 18 Oktober 2021. Kejadian pertama menurut Nikita terjadi pada saat Rahel V-nya kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab. Sementara peristiwa yang kedua terjadi belum lama ini setelah dia dan sang kekasih Salim Nurender pulang dari New York, Amerika Serikat. Keduanya dilakukan sang selebgram bersama sang kekasih. Aktris 35 tahun tersebut
meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas kepada selebgram yang memiliki 6,7 juta pengikut di Instagram tersebut. Kalau sampai nggak dipenjara sih kasihan ya yang pada karantina, katanya. Nikita Mirzani juga meminta setelah kasus ini untuk tak memberikan gelar duta apapun untuk ibu dua anak tersebut. Jadi kayak bermain-main dengan pemerintahan, menjadikan orang yang bermasalah menjadi duta. Rahel V-nya menjadi buah bibir masyarakat karena telah memangkas masa karantina dari 8 hari menjadi 3 hari. Setelah pulang dari New York, Amerika Serikat, setelahnya dia terbang ke Bali untuk berlibur dan merayakan ulang tahun bersama anak-anaknya. Dalam kaitannya dengan kasus para artis atau selebgram tersebut, media sosial memiliki posisi yang bisa menimbulkan beberapa aksi yang erat hubungannya dengan agenda setting dalam teori komunikasi. Teori agenda setting itu sendiri merupakan sebuah upaya media untuk membuat pemberitaan yang tidak semata-mata menjadi sebuah isu atau peristiwa. Agenda setting menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap penting untuk didengar, dilihat, dibaca, dan dipercaya di media massa. Apabila salah satu media memberitakannya, biasanya media lain ikut memberitakannya. Seperti halnya fenomena artis atau selebgram tadi, pertama viral di media Instagram, lalu platform media lain seperti Twitter, YouTube, maupun TikTok ikut memberitakannya dan bisa saja sampai ditayangkan di televisi. Dan semua itu merupakan bagian dari agenda setting media. Agenda setting tersebut terbentuk berdasarkan isu yang sedang beredar di masyarakat atau berita hangat yang sedang viral di media sosial. Isu-isu yang dianggap menonjol ini kemudian akan dibuat dalam bentuk berita di media sosial. Dan karakteristik media sosial adalah bebas tanpa adanya gatekeeper, sehingga informasi yang ada di media sosial muncul karena keinginan dari pengguna yang ingin menyebarkan informasi. Dan juga fenomena-fenomena artis tadi memanfaatkan media massa untuk penyebaran informasinya, dan juga bertujuan untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah banyak.